Selamat pagi saudara-saudaraku yang ada di rumah, yang ada di kota lain, yang mungkin saat ini tidak bisa berkumpul dalam di rumah Tuhan, terutama untuk saudara-saudaraku yang ada di Batam, yang ada di Jakarta, yang ada di Papua, yang ada di Bali, di Kudus, dan di lain tempat. Kembali saya ucapkan Shalom. Shalom. Saat ini kita diberikan kemurahan oleh Tuhan untuk dapat kembali bersekutu, biarpun kita terbatas oleh jarak. Namun Tuhan mengetahui hal itu, dan Tuhan masih memberikan kepada kita kemurahan untuk dapat bersekutu, untuk memuji dan memuliakan namanya. Mari kita awali pujian kita. Kita nyanyikan Pujilah Aku Tuhan. Coba
bersama kita tundukkan kepala, baik yang ada di tempat ini maupun yang di rumah masing-masing. Mari kita datang kepada Tuhan, sebab Tuhan sudah ada di tengah-tengah kita. Sungguh merupakan kemurahan yang besar bagi kami, sehingga sampai pada kesempatan ini kami boleh kembali datang kepada Engkau, menikmati ibadah Sabat yang selalu Tuhan perdengarkan pada kami, merupakan suatu keharusan bagi kami semuanya untuk beribadah Sabat pada hari Sabat ini, supaya kami boleh datang pada Engkau, menyatukan pribadi kami dengan Engkau, supaya kasih dan kemurahan Tuhan itu benar-benar mengalir kepada kami semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Maka pada kesempatan ini kami menyerahkan baik hamba-Mu, seluruh pelayan-pelayan, juga sidang jemaat yang di rumah masing-masing. Semuanya kami serahkan pada Engkau. Kiranya kuasa darah-Mu mengalir kepada kami semuanya, sehingga kami boleh merasakan kasih kemurahan Tuhan mengalir kepada kami semuanya, sehingga damai sukacita boleh kami alami bersama-sama. Terima kasih. Kami yakin Engkau Imam Besar yang agung sekarang sudah ada di depan kami semuanya. Disebut ajari kami Tuhan untuk menghargai Engkau yang sudah siap melayani kami semuanya. Terima kasih Tuhan. Maka kami percaya dan yakin kuasa-Mu sampai saat ini akan Kau nyatakan. Sebab di luar sana, bahkan di dekat kami, ada kuasa-kuasa kegelapan roh jahat yang saat ini mengintai, mau mempengaruhi kami, supaya kami tidak bisa ibadah pada Engkau. Itulah kuasa-kuasa kegelapan roh jahat yang sekarang bekerja dengan luar biasa. Oleh sebab itu saat ini kami menyatukan hati untuk mengusir mereka semuanya, dan kita panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus segala kuasa setan, iblis, dalam nama Yesus pergi dari tempat ini. Darah Yesus berkuasa. Terima kasih. Sekarang Tuhan Yesus, kami akan segera mulai ibadah kami ini. Pakai pelayan-pelayan-Mu supaya kami semuanya dipakai Tuhan sebagai alat keagungan kebesaran nama Tuhan. Sekarang juga kami serahkan ibadah ini dari awal sampai pada akhirnya. Kami serahkan di dalam satu nama yang berkuasa, yang telah berkorban bagi kami di atas Golgota. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Bagaimana kabarnya saudara-saudaraku? Amin. Terutama bagaimana yang di luar kota, di tempat lain. Mungkin saat ini dengan adanya virus corona yang semakin merebak, pemerintah membuat sebuah aturan baru yang mungkin merugikan kita ya. Kita tidak boleh pulang kampung, terutama untuk yang jauh gitu, mau pulang kampung agak kesulitan karena memang dengan adanya pandemi ini pergerakan kita harus dibatasi. Namun hal tersebut tentunya tidak menjadikan kita lemah, tidak menjadikan kita pasrah dengan keadaan. Namun kita tetap berharap kepada Tuhan, kita tetap memiliki Tuhan yang ajaib, Tuhan yang senantiasa ada untuk kita, yang menjadi tempat untuk kita berserah diri. Saat ini kita diberikan waktu oleh Tuhan untuk kembali berkumpul, kembali menikmati pelayanan Tuhan dalam kehidupan kita melalui setiap firman-Nya. Mari kita lanjutkan ibadah kita bangkit berdiri saudara-saudara, kita nyanyikan lagu pujian selanjutnya. Allah bangkit bersorak. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan.
sesuatu. Mungkin segala macam kecemasan kita, segala macam ketakutan kita, terutama dengan kondisi dunia kita, negara kita, kota kita, lingkungan kita yang saat ini begitu mencekam. Kita dibatasi oleh hal yang tidak kelihatan, oleh penyakit, sakit penyakit yang mengancam kita. Namun Allah kita dahsyat. Allah kita memiliki kekuatan yang akan bisa melepaskan kita semua dari setiap kecemasan kita. Mari kita persiapkan hati kita. Kita akan menerima firman Tuhan. Kita menyanyikan Psalm nomor 68. Engkaulah Tuhan. Engkaulah Tuhan.
hidupku. Bersama kita datang kepada Tuhan. Kami bersyukur kami sampai saat ini boleh memuji, membesarkan dan memuliakan nama Tuhan. Merupakan satu kemurahan bagi kami, sebab di dunia luar Tuhan suasananya begitu menakutkan, begitu mencekam, sehingga banyak kehidupan, banyak gereja, banyak jemaat yang tidak seperti biasanya berkumpul dalam persekutuan ibadah. Tetapi kami cukup masing-masing di rumah Tuhan, sehingga kami boleh mengalami hari-hari seperti kami diasingkan. Tetapi itu suatu kemurahan bagi kami Tuhan, jika sampai saat ini kami kembali boleh dipersatukan. Walaupun kami berpisah dalam cara ibadah, tetapi kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami untuk menjembatani kami semuanya, supaya kami boleh mendapatkan berkat yang satu. Itulah berkat dari sorga, dari Bapa, Putra dan Roh Kudus yang sudah kami terima. Oh, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Maka itulah berkat yang paling berharga bagi kami, adalah berkat kasih kemurahan-Mu lewat pemberitaan firman yang segera Kau nyatakan kepada kami semuanya. Oleh sebab itu saat ini, baik kami yang ada di tempat ini maupun domba-domba-Mu yang ada di rumah masing-masing, kiranya kuasa Roh Kudus yang menyatukan kami, supaya berkat firman Tuhan itu benar-benar masuk dan boleh menyatu di dalam kehidupan kami semuanya. Terima kasih sebab berkat firman Tuhan sangat berkuasa bagi kami, yang akan menyegarkan jiwa kami, yang akan memelihara kami, bahkan yang akan melindungi kami dari segala keadaan yang tidak baik pada saat-saat ini. Terima kasih. Maka saat ini kami kembali serahkan pada Engkau. Urapi kami, urapi yang di rumah masing-masing, dengan urapi mulut lidah bibir hamba-Mu, supaya hamba-Mu bisa menyampaikan kebenaran firman dalam kekuatan dan kuasa Roh Kudus. Terima kasih, seperti seorang Maria Magdalena yang merendahkan diri di bawah kaki-Mu Tuhan, maka kini saatnya kami datang merendahkan diri, mau mendengarkan firman-Mu dalam urapan Roh Kudus. Terima kasih, maka kami sambut segala firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pertama-tama saya sampaikan salam sejahtera buat saudara semuanya, juga saudara-saudaraku yang ada di rumah masing-masing, baik yang ada di Papua, yang ada di Bali, juga di Kudus, di Jakarta, di Batam, dan di tempat-tempat yang lain yang dimana saudara berada. Mari saudaraku, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, di mana pada kesempatan ini kita akan bicara perjalanan bangsa Israel setelah keluar dari Laut Teberau. Yang pertama sudah singgah di kota yang bernama Mara, dan kemudian diteruskan sampai ke Elim. Dan kita masih ingat bagaimana perjalanan bangsa Israel ini, yang dari Laut Teberau sampai di Mara 3 hari mereka harus berjalan. Mungkin kalau mereka capek, sebentar istirahat, kemudian berjalan lagi. Dikatakan sebab di padang Syur yang begitu tidak bersahabat untuk ditinggali oleh
mereka yang dalam jumlah yang sangat besar yang dipimpin Musa dari Mesir sampai ke tempat itu. Dan saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan, kita juga sudah mendengarkan bagaimana situasi setelah mereka sampai di kota atau daerah yang bernama Mara. 3 hari berjalan begitu capek dan lelah, begitu sampai di tempat yang mereka inginkan segera bisa istirahat dan bisa agak melepas lelah, ternyata airnya pahit. Bahkan disitulah bangsa Israel mulai mengomel, bersungut-sungut, sampai Musa menjadi sasaran pertama. Kalau kita renungkan bersama, walaupun bangsa Israel di Mesir diperbudak, tapi mereka belum merasakan kelelahan yang seperti itu. Oleh sebab itu mereka sangat marah sekali kepada Musa, sampai Musa akhirnya datang kepada Tuhan, bagaimana Tuhan untuk mengatasi bangsa Israel yang begitu banyak ini. Maka Tuhan menyuruh melemparkan sepotong kayu di tempat air yang pahit itu, maka air itu menjadi manis. Dan itulah sepotong kayu menunjuk pada pribadi Tuhan Yesus yang mau dilemparkan ke tanah yang sangat pahit. Itulah Golgota. Sangat pahit. Manusia tidak mau, tetapi hanya Yesus yang mau untuk menolong kita semuanya. Dan pada saat setelah Yesus dibawa ke Golgota, di situ sampai mati, disitulah hukum mulai diperlakukan. Sebab di Mara, di situ Tuhan membuat ketetapan dan suatu hukum. Disitulah hukum yang dibuat sehingga bangsa Israel boleh melanjutkan perjalanan. Demikian saudara saya, setelah ada hukum itu, kita juga boleh berjalan kembali bersama Musa yang rohani. Itu menunjuk pada pribadi Yesus berdasarkan hukum itu, dan hukum itu adalah hukum pengampunan dosa. Jadi dengan dasar hukum pengampunan dosa, kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan Yesus sampai nanti ke kemah Allah yang sempurna, itulah kerajaan surga. Maka pada kesempatan ini kita akan melanjutkan firman Tuhan. Setelah bangsa Israel lepas dari Mara yang tadinya pahit tiba manis, dan Tuhan membuat hukum suatu ketetapan, maka Tuhan melalui Musa membawa mereka ke tempat yang bernama Elim. Kita akan membaca kisah Keluaran, kitab Keluaran pasal 15 ayat 26 sampai ayat yang ke-27. Keluaran pasal yang ke-15 ayat 26 sampai ayat yang ke-27. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya, dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Puji Tuhan, saudaraku. Jadi setelah Tuhan menyatakan hukumnya, membuat hukum atau perintahnya, maka bangsa Israel mulai berjalan ke Elim. Di situ disebutkan di Elim, yang pertama supaya mereka bisa berkemah. Coba kalau kita kembalikan ayat 7 tadi, di sana ada 12 mata air dan 70 pohon kurma, lalu berkemahlah mereka di sana
di tepi air itu. Ya, kemahnya tidak di Mara, ternyata justru di Elim. Ya. Namun kalau kita perhatikan saudaraku, ya, untuk bisa berkemah di Elim, tentu mereka harus berjalan lagi, ya, sampai di Elim. Kemudian di situ terdapat Elim ada 12 mata air dan juga ada 70 pohon kurma. Ya. Namun sebelum kita belajar akan pengertian rohani tentang Elim, pohon kurma, dan 12 mata air, ya, kita kembali, ya, bahwa saat itu, ya, memang bangsa Israel, ya, baru lepas dari kepahitan, diganti dengan Tuhan dengan manis. Tapi rasanya mungkin mereka masih belum bisa, ya, melepaskan kepahitan itu. Ya, walaupun Tuhan sudah menyatakan kemanisan, mereka minum sepuasnya dan sebagainya. Ya. Demikian saudara perjalanan gereja Tuhan. Setiap kehidupan gereja Tuhan yang mengalami suatu kepahitan untuk mengarah kepada kemanisan itu begitu susah. Ya. Oleh sebab itu kalau Rasul Paulus, ya, sebagai rasul yang dipakai untuk menyelamatkan bangsa lain, termasuk Efesus, maka walaupun mereka sudah mendapatkan keselamatan janji Yesus, bahwa Yesus justru selamat satu-satunya, tetapi dalam kenyataan kepahitan itu masih ada. Ya, kepahitan masih ada. Ya, coba kita baca, ya, Efesus pasal 4 ayat 29 sampai ayat yang ke-32. Efesus pasal 4 ayat 29 sampai ayat yang ke-32. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, Ya. tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Terus, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikianlah pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah dalam Kristus telah mengampuni kamu. ya, puji Tuhan. Jemaat Efesus yang sudah dididik lama oleh Rasul Paulus ternyata masih dalam keadaan seperti itu, masih ada pahit, dan kata-kata tidak baik. Sekarang apa bedanya dengan bangsa Israel? Ya, apa bedanya? Kalau kita membaca kembali Keluaran 15 ayat 23 dan 24, itu tidak ada bedanya. Coba kita kembali Keluaran 15 ayat 23 sampai 24, ya. Sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Terus, Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Kata mereka, apakah yang akan kami minum? amin, terima kasih. Ini suatu perbandingan antara jemaat yang sudah terima Tuhan Yesus, dan di sini adalah jemaat Israel yang sudah dipimpin oleh Musa. Ternyata sama. Kata-katanya tidak baik, bersungut-sungut, dihadapkan pada suatu kepahitan. Mereka sulit untuk bisa berubah. Ya. Hal itu juga bisa terjadi pada saudara dan saya. Ya. Walaupun kita sudah terima Tuhan Yesus, saat kita mengalami suatu kepahitan, kita tidak bisa menerima keadaan itu, tidak bisa mengucap syukur. Ya, itu kita sama bangsa Israel, sama dengan jemaat Efesus, sama. Ya, oleh sebab itu Rasul Paulus sebagai seorang yang sangat peduli kepada bangsa kafir, selalu menasihati dan termasuk menasihati kita semuanya. Nasihatnya supaya apa?
supaya kita bisa menerima segala keadaan yang terjadi pada kita masing-masing. Termasuk pada saat ini, ya, anak-anak Tuhan harus beribadah di rumah. Anak-anak Tuhan pekerjaannya mulai agak lemah dan sebagainya. Ya, tapi Rasul Paulus mengatakan kita belajar untuk bisa bersyukur kepada Tuhan dalam segala keadaan kita. Sebab bangsa Israel ternyata tidak bisa. Jemaat Efesus juga tidak bisa. Ya, selalu melambat. Ya, sebab itu Rasul Paulus bicara kepada jemaat Tesalonika di 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16 sampai 19. Ya, kalau kita tidak bisa menerima keadaan kita, maka sama halnya kita dalam keadaan yang mati atau memadamkan roh. Ya, coba kita baca 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16 sampai ayat yang ke-19, ya. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16 sampai 19. Bersukacitalah senantiasa. Bersukacitalah senantiasa, itu Rasul Paulus. Artinya dalam keadaan apapun juga kita belajar untuk bersukacita. Memang tidak mudah, sulit, tetapi Rasul Paulus tekankan bersukacitalah selalu dalam keadaan apapun. Terus tetaplah berdoa. Tetap ada hubungan kasih dengan Tuhan. Tetap berdoa terus. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Mengucap syukurlah dalam segala hal, dalam segala keadaan, dalam segala situasi. Kita belajar mengucap syukur. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah, kehendak Tuhan seperti itu. Ya, jangan sampai kita mencontoh jemaat Efesus maupun bangsa Israel mengomel selalu, ya, mengeluh selalu, menggerutu, bahkan marah-marah. Sebab kalau kita masih seperti itu, sama dengan kita memadamkan roh. Ayat yang ke-19, janganlah padamkan roh. Ya, jangan. Terima kasih. Jangan roh yang ada, yang roh pada kita yang sudah selalu dekat dengan Tuhan, jangan dipadamkan hubungan. Kenapa? Karena kita tidak bisa terima dengan keadaan saat ini. Ya, kita semuanya tahu keadaan seperti ini. Ya, semua sektor ekonomi begitu ditekan, sudah semuanya goncang. Ya, sidang jemaat, ya, pekerjaannya mulai surut. Ya, kalau sidang jemaat surut, hamba Tuhan juga mulai surut dan sebagainya. Tetapi Rasul Paulus berbicara pada kita, kehendak Tuhan itu kita harus bisa menerima apapun keadaan saat ini. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, ya, saudara yang di sini juga yang di rumah masing-masing, kita hadapi masa-masa ini dengan tetap hidupkan roh kita kepada Tuhan, sehingga justru kita akan mengalami suatu kekuatan yang baru dari Tuhan. Kita belajar untuk selalu mengucap syukur dalam segala keadaan ini. Ya, memang sulit, ya, tetapi kita belajar. Ya, Tuhan Yesus pun sudah mengalami di atas kayu salib. Bagaimana keadaannya? Dia alami. Ya, dia sampai mati, dia alami. Apakah Tuhan Yesus ngomel? Ya, sekalimat pun, sekata pun Tuhan Yesus tidak mengomel. Tetapi mari kita belajar supaya dalam keadaan ini kita tidak ngomel. Ya, puji Tuhan. Sementara jemaat Israel, bangsa Israel setelah menerima air yang manis, ngomelnya hilang, baru Musa mengajak meneruskan perjalanan. Selama mereka ngomelnya belum hilang, Musa masih diam. Tapi setelah mereka tidak ngomel lagi, sudah siap, diajak pergi lagi, meneruskan perjalanan. Karena apa? Karena dimarah, tidak layak untuk didirikan kemah. Musa langsung mengajak ke Elim. Coba kita baca kembali Keluaran 15 ayat yang ke-27. Kita kembali, ya. Musa langsung mengajak ke Elim, ya. Sesudah itu sampailah mereka di Elim. Terus di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Ya, puji Tuhan.
Jadi hal ini seperti memberikan suatu penerangan kepada saudara saya untuk bisa berkemah harus sampai Elim dulu. Elim yang ada 12 mata air, Elim yang ada 70 pohon kurma. Ya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, di Elim lah mereka mulai berkemah. Di situ ditulis ayat yang ke-27. Ya. Kemah dalam pengertian rohani itu bicara rumah Allah yang sempurna, yaitu kerajaan surga. Jadi saya ulangi, kemah dalam pengertian rohani menuju rumah Allah yang sempurna, yaitu kerajaan surga. Untuk bisa berkemah atau bertempat tinggal di rumah kerajaan surga, maka harus 3 hal yang harus dialami oleh bangsa Israel. Dan Israel rohani adalah saudara dan saya, yaitu harus segera berada di Elim, kemudian menemukan 12 mata air, dan kemudian menemukan 70 pohon kurma. Ya, 70 pohon kurma. Ya. Kita akan bicara yang pertama dulu, harus sampai di Elim. Ya. Bangsa Israel harus sampai di Elim. Kita pun harus sampai di Elim. Elim artinya pohon jati. Ya. Elim artinya pohon jati. Kita semua tahu bahwa pohon jati itu berguna untuk membangun suatu rumah, baik dengan kayu-kayunya yang kasar, juga sampai kayu-kayu yang halus, sampai bisa dibuat perhiasan dan sebagainya. Dan yang lebih hebat lagi, kayu jati ini ya sangat kuat dan teksturnya sangat indah. Dan kalau kayu jati ini sudah dijadikan suatu barang atau bahan atau suatu rumah, nilainya sangat tinggi. Hal ini memberikan satu pengertian pada saudara saya, bahwa kalau kita harus sampai di Elim dan kita bagaikan dibangun menjadi sebuah rumah yang kita tinggali atau kehidupan kita semuanya ini, Tuhan mau nilainya sangat tinggi. Kita tidak hanya nilainya rendah, tapi Tuhan mau nilai itu sangat tinggi. Ya, jadi Tuhan prediksikan hidup kita, Tuhan bawa kita menjadi nilai yang sangat tinggi di hadapan Tuhan. Ya. Dan yang perlu kita ketahui bahwa di Israel, ya di sana tidak ada pohon jati. Pohon jati itu ada di daerah Asia, termasuk di Indonesia. Ya. Di luar Israel. Di luar Israel itu bangsa kafir. Ya. Artinya apa, saudaraku? Bahwa Tuhan mau kita semuanya bangsa kafir akan dibentuk di bangunan yang sangat indah, yang sangat mahal, dengan harga yang tinggi. Karena di Israel adanya pohon aras, pohon penaga, dan lain-lain. Yang di Israel, pohon jati itu adanya di luar Israel. Itulah kita semuanya bangsa kafir. Jadi Tuhan sangat baik bagi kita. Tuhan akan mengangkat kita di bangunan yang indah, ya, yang nilainya sangat tinggi di hadapan Allah. Mungkin nanti sama dengan bangsa Israel. Jadi dalam hal ini Elim itu luar biasa bagi kita semuanya. Namun Rasul Paulus sebagai ahli bangunan untuk bangsa kafir, bukan untuk bangsa Israel, sebab dia rasul untuk bangsa kafir, dia selalu mengingatkan pada kita semuanya, hati-hati di dalam membangun. Sebab dia sudah menyediakan satu fondasi yang sangat kuat, yaitu Tuhan Yesus sebagai fondasi. Kita tinggal ya membangun di atasnya dengan kayu jati yang begitu mahal nilainya. Ya, coba kita baca 1 Korintus pasal 3 ayat 10 sampai 12 terlebih dahulu. Ya, 1 Korintus pasal yang ketiga
ayat yang ke-10 sampai 12. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar, dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus Ini Rasul membangun di Paulus mengatakan, atasnya. ya, dia sudah menyediakan, fondasinya sudah disediakan, ya, letakkan dasar sudah, itulah korban Kristus. Maka Rasul Paulus berpesan, tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia membangun di atasnya. Jadi harus hati-hati di dalam membangun. Terus, Karena tidak seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. ya terus, Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami? ya, sampai sini dulu. Ya, mungkin bisa kita ambil satu pengertian, saudaraku, ya, bahwa di situ yang tampil di situ ada 6 bahan. Kayunya itu di posisi keempat, ya. Mungkin emas, perak, batu permata itu haknya bangsa Israel, ya. Dibakar macam apapun tetap dapat pemeliharaan Tuhan. Tetapi kita bangsa kafir ini, tadi katakan kayu jati, kita hanya di pihak kayu, rumput kering atau jerami yang mudah sekali terbakar. Tetapi kalau kita disebut sebagai kayu, walaupun kita bangsa kafir, itu nilainya sangat tinggi. Ya, kita akan dibentuk di rumah Tuhan yang nilainya sangat tinggi. Itu rencana Tuhan untuk bangsa kafir seperti kita ini. Ya, oleh sebab itu kalau kita membaca ayat yang ke-16 bahwa memang kita dibentuk menjadi rumah Allah. Ya, ayat 16, 1 Korintus 3 ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Bahwa Allah, kamu adalah rumah Allah, dan bahwa Roh Allah diam dan di Roh dalam Allah itu akan tinggal di dalam kita. Terima kasih. Kalau Tuhan mau tinggal di dalam kita, kalau bangunan kita tidak baik, Tuhan tidak mau. Oleh sebab itu Rasul Paulus tadi katakan, hati-hati di dalam membangun di atasnya, karena Tuhan sudah meletakkan dasar, fondasinya. Tinggal kita untuk meletakkannya, membangunnya di atas. Harus hati-hati, harus sesuai dengan ahli bangunan yang Rasul Paulus sudah nyatakan, aku adalah ahli bangunan. Menurut firman Tuhan, seperti disampaikan oleh Rasul Paulus, selalu mendasarkan diri pada firman Tuhan. Artinya jangan kita menurut kemauan kita sendiri di luar firman, tapi di dalam membangun kita harus menurut pada firman Tuhan. Ya, dan arsiteknya Rasul Paulus luar biasa, maka bangunan itu menjadi indah. Oleh sebab itu berkaitan dengan dasar yang Tuhan sudah letakkan, ya, di mana kita sebagai kayu jatinya, ya. Jangan sampai kayu jati itu yang begitu mahal harganya itu hanya diletakkan di atasnya. Di dalam membangun supaya kuat, ya, kayu jati harus sampai tembus masuk ke dalam fondasi itu. Sebab kalau tidak masuk, pada saat badai datang, hancurlah, terbanglah semuanya. Tuhan Yesus bicara tentang 2 bangunan dalam Matius 7 ayat 24 sampai ayat yang ke-27. Ya. Injil Matius pasal 7 ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-27. Perhatikan, kita perhatikan, ya. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Ya. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Ya, terus diteruskan. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga robohlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Terima kasih. Coba sudah perhatikan. Ya, kalau kayu itu hanya ditumpangkan di atas batu,
Kira-kira gimana? Pada saat badai datang, angin datang, ikut terbang. Oleh sebab itu, supaya kuat, pilar-pilar itu harus ditanam di pondasi itu. Artinya apa? Tadi dikatakan sebagai pondasi itu bicara apa? Ayat 24 tadi dikatakan setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang bijaksana yang membangun rumahnya di atas batu. Jadi pondasi itu adalah firman Tuhan. Firman Tuhan yang harus didengar dan dikerjakan. Artinya apa? Artinya bahwa kayu jati itulah kehidupan kita, supaya kita menjadi bangunan indah yang tidak bisa diserat oleh badai, harus sampai menyatu dengan firman Tuhan. Artinya kita harus mau menyatu dengan firman Tuhan. Disitulah Tuhan akan membangun kita di bangunan yang sangat indah dan sangat kuat. Ya, menghadapi badai seperti ini, ya corona di mana-mana, segala sesuatunya sulit, tetapi Tuhan mau kita sebagai rumah Allah, kita harus menyatu, bahan kita atau kayu itu sampai tembus menyatu dengan pondasinya, maka kita akan kuat sekali. Memberikan satu pengertian pada kita semuanya untuk menjadi rumah Allah yang sempurna dan yang bernilai tinggi. Yang pertama adalah mau menyatu dengan firman Allah. Bagian firman Allah itu mendarah daging di dalam kehidupan kita. Jaminan yang pertama, kita akan terbangun dengan baik. Luar biasa. Luar biasa. Puji nama Tuhan. Jadi pertanyaannya, seberapa jauh kita itu mau menyatu dengan firman Tuhan? Sebab dalam prakteknya, banyak di antara kita sering mendengarkan firman Tuhan, tapi tidak mau menyatu dengan firman itu sendiri. Kalau firman Tuhan itu Tuhan Yesus, sama halnya kita tidak mau menyatu dengan Tuhan Yesus. Sehingga pada saat badai datang, kesulitan, kepahitan datang, mudah sekali kita terombang-ambingkan. Bahkan dikatakan itu, rumah itu ambruk karena letak di atas pasir. Pasir itu bicara dunia ini. Hal ini berikan satu pengertian yang dalam pada saudara. Kita belajar menyatukan hidup kita dengan firman Allah. Tuhan akan memelihara kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Tuhan sediakan di Elim ada 12 sumber air. Ada 12 sumber air. Saya tidak tahu kenapa harus 12. Kok tidak 5 atau 7 atau 20, tetapi di situ 12. Air bicara kesegaran. Dan jika disebutkan di situ ada mata air, di situ ada mata air sumber dari kesegaran. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita berpikir, dan saya coba melihat internet, saya lihat jarak antara Marak dan Elim itu tidak jauh, dikatakan hanya beberapa kilometer saja. Tetapi perbedaannya sangat besar. Di sini ada kepahitan, di situ ada kesegaran yang luar biasa. Sangat-sangat ironis sekali. Di sini pahitnya luar biasa, di sini segarnya luar biasa. Tidak jauh. Demikian pula kita semuanya, saudaraku, dalam hidup ini, dalam kita membangun rumah Tuhan, maka yang ada di sekitar kita ini, antara kesegaran dan kepahitan itu tidak jauh, sangat tipis bedanya. Sehingga yang terjadi, saat ini kita bisa menyegarkan Tuhan dengan memuliakan Tuhan, tapi pada saat sore nanti kita sudah mulai berbuat dosa. Kenapa? Memang jaraknya sangat dekat.
Ya, sampai dia terjadi di Taman Eden. Ya, baru saja Tuhan berbicara kepada Adam, ya, bahwa segala buah-buah di dalam taman ini boleh dimakan dengan bebas. Tapi begitu Hawa muncul pada waktu ciptaan yang baru, sudah berubah. Hawa sudah melupakan firman itu, sehingga Adam pun ikut. Jadi antara kepahitan dan kesegaran itu tidak jauh. Antara perbuatan baik dan perbuatan jahat itu tidak jauh. Disinilah yang Tuhan ingatkan kepada kita semuanya, bahwa kita mesti hati-hati, karena kebaikan dan kejahatan itu tipis sekali jalannya. Tipis sekali jalannya. Ya. Antara Mara dan Elim itu tidak jauh. Tipis sekali. Oleh sebab itu, kita mesti hati-hati. Kalau kita tidak hati-hati, sekarang kita bisa berbuat kebaikan, sekarang kita bisa beribadah, nanti setelah ibadah kita sudah berbuat dosa. Padahal upah dosa adalah maut. Padahal kita berusaha untuk membangun rumah, supaya rumah itu tempat Tuhan bisa tinggal. Tetapi kalau kita sudah membangun rumah, tiba-tiba kita kembali berbuat jahat, Tuhan tidak mau tinggal di dalam itu. Ya, dan saudaraku yang dikasih Tuhan, untuk itu kita harus bertahan. Dan caranya bagaimana? Supaya kita bertahan untuk selalu berbuat baik dan tidak terpengaruh oleh dosa itu, terpengaruh dengan kejahatan, terpengaruh dengan kepahitan. Caranya bagaimana? Tadi disebutkan di situ, di Elim ada 12 mata air. 12 mata air ini, ya, itu menuju pada mahkota 12 bintang yang dipakai oleh perempuan yang sedang mengandung di Wahyu pasal 12. Dan kita tahu 12 bintang dan bersekutuan dengan Roh Kudus. Dengan kata lain, jika kita selalu mengandalkan dan bersekutu dengan Roh Kudus, maka kita selalu bertahan untuk berbuat baik dan kita tidak terpengaruh oleh dosa atau kepahitan yang ada di depan kita. Seperti wanita itu, walaupun dia dihadapkan pada naga merah yang padam, yang menyala, perempuan tidak terpengaruh sama sekali. Coba kita baca Wahyu 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Wahyu 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-6, ya. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit. Seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota. Sebuah mahkota Dari 12 bintang. Inilah 12 mata air di atas kepalanya. Pikirannya itu selalu kudus, selalu segar di hadapan Tuhan. Terus Dia sedang mengandung, ya, dan dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan, ia berteriak dia kesakitan. berteriak kesakitan. Maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit, dan lihatlah seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10, Terus? dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Ya, Dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit, dan melemparkannya ke atas bumi. terus Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan itu, terus untuk menelan untuk anaknya. anaknya. Segera sesudah perempuan itu melahirkannya. Ini suatu luar biasa, ya. Dalam keadaan mengandung, dia langsung dihadapkan pada naga merah, sumber dari segala dosa, kepahitan, kejahatan itu di depan. Tapi apakah perempuan ini terpedaya? Apakah perempuan ini takut? Apakah perempuan ini terpengaruh dengan naga merah di depannya? Sama sekali tidak. Sebab ayat 5 dan 6, Maka ia melahirkan seorang anak laki yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. terus Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. terus Perempuan itu lari ke padang gurun, di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah, supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. amin, puji Tuhan. Jadi ini wanita yang mengandalkan dari bersekutu dengan Roh Kudus, yang selalu tinggal di dalam firman-Nya,
yang memijakkan kakinya di bulan itu korban Kristus tadi dibagaikan kayu yang menancap pada pondasi. Wanita itu menancapkan kakinya pada bulan korban Kristus. Ya, ada kekuatan yang luar biasa. Pada saat menghadapi di depan mata iblis yang begitu luar biasa kuat, pengaruhnya sangat besar, wanita tidak berpengaruh sama sekali. Dia tetap melahirkan. Setelah melahirkan, dia dibawa ke padang gurun, di mana Tuhan menyediakan tempat khusus bagi wanita ini, dijauhkan dari iblis ini, naga merah ini. Ini memberikan satu pengertian pada saudara dan saya bahwa Roh Kudus itu sangat-sangat berkuasa untuk memelihara kita, ya, berkuasa untuk menyegarkan jiwa kita, berkuasa memberikan suatu pengharapan yang indah bagi kita. Itu Roh Kudus. Jadi kalau kita di dalam hidup kita selalu dapat pimpinan Roh Kudus, kita tidak akan mengalami ketakutan, kita tidak akan mengalami suatu hal yang khawatir, bimbang, dan sebagainya. Tapi kita yakin ya bahwa Tuhan berkuasa, firman Allah berkuasa, Roh Kudus berkuasa untuk memelihara kita semuanya. Ya, seperti pada saat ini dunia begitu takut, banyak anak Tuhan yang takut menghadapi yang bahkan virus corona itu begini tidak bisa dikendalikan. Ya, banyak anak Tuhan yang bingung. Tetapi kita yakin kalau kita selalu ada persekutuan dengan Roh Kudus yang sempurna, bahkan dipenuhkan oleh Roh Kudus, Tuhan menjamin kehidupan kita. Ya, tidak hanya keselamatan, sampai jasmani pun dipikirkan. Kalau wanita itu lari di padang gurun selama 3,5 tahun, tetap dipelihara, diberi makan, dan sebagainya. Demikian Tuhan kepada saudara saya, kita belajar ya bagaimana kita selalu bisa menghargai 12 mata air yang di situ kita bisa menerima kesegaran. Itulah Roh Kudus. Coba kalau saudara perhatikan, di mana bangsa Israel berkemah? Coba mau dibacakan lagi. Di mana bangsa Israel berkemah? Tadi Keluaran 15 ayat 27. Perhatikan di mana bangsa Israel berkemah? Ya. Sesudah itu sampailah mereka di Elim. Ya, terus di sana ada 12 mata air ya, dan 70 pohon korma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Bukan di tempat lain, loh. Jadi penyerahan hidup itu di tepi air, artinya selalu menyatu dengan Roh Kudus. Ada pembelaan Tuhan yang luar biasa bagi kita semuanya. Ya, puji nama Tuhan. Ya, 12 mata air bersekutu dengan Roh Kudus. Itu Tuhan rindu kita semuanya. Kalau kita ada tanda Roh Kudus di dalam hidup kita, bersekutu penuh dengan Roh Kudus, ya, maka kita pasti ada perlindungan yang kuat dari Tuhan dalam keadaan situasi yang tidak baik seperti ini. Ya, ini firman Tuhan ya mengajarkan kepada saudara saya bahwa betapa pentingnya Roh Kudus itu bagi saudara dan saya. Kalau tadi dikatakan poin pertama kita harus menyatu dengan firman Allah, maka yang kedua kita harus bersekutu sampai dipenuhkannya kita dengan Roh Kudus. Luar biasa. Maka kemah Allah itu mulai berdiri. Ya, berdiri. Tadi dikatakan berdiri di tepi air, 12 mata air. Ini jaminan bagi saudara saya. Tadi dikatakan dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 16, jikalau kita adalah rumah Allah, maka Tuhan akan masuk di dalam kita. Roh Allah akan masuk dengan kita. Bagaimana caranya masuk? Kalau kita benar-benar sudah ada firman yang menyatu, sudah ada Roh Kudus yang menguasai kita, Tuhan datang mengetok pintu. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Ya, jikalau ada orang mendengarkan suaraku dan membukakan pintu bagi aku akan masuk mendapatkannya, dan aku akan memberi mereka semuanya makan sampai kenyang, sampai berlimpah-limpah. Ya, Wahyu 3 ayat yang ke-20 sampai 21.
Wahyu 3 ayat 20 sampai ayat yang ke-21. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Ya. Aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Ya, bagaimana kita sudah siap betul? Apakah kita sudah selalu bersekutu dengan firman Allah? Kita sudah bersekutu dengan Roh Kudus? Tuhan siap mengetok terus. Jikalau ada orang yang mendengar suara, Oleh karena kita sudah bersekutu dengan firman Allah dan bersekutu dengan Roh Kudus, maka orang itu mendengarkan suara Tuhan dan kemudian membukakan pintu, terus aku akan masuk mendapatkan. Maka Tuhan akan masuk mendapatkan kita, dan aku akan makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Siapa yang beri makan? Tuhan, bukan pemilik rumah itu. Aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama dengan Tuhan yang berikan makan. Tuhan memelihara kita, jasmani kita, keperluan kita Tuhan akan berikan. Ya, jadi di masa-masa sulit ini justru yang kita perlukan adalah bagaimana kita dekat dengan Tuhan. Firman itu boleh menyatu dalam hidup kita dan Roh Kudus sebagai pemenuhkan kita, supaya kita kecukupan di dalam hidup kita. Ya, dengan cara Tuhan bertanggung jawab atas kesehatan kita semuanya. Tuhan bertanggung jawab. Apakah sampai di situ saja Tuhan memberikan kepada kita hanya perkara jasmani saja? Tidak, kita lihat ayat 1. Barang siapa menang, Ya, ia akan kududukkan bersama dengan aku di atas tahtaku. Terus, bagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. amin, terima kasih. Kerajaan surga, tahta Allah juga disediakan bagi kita. Luar biasa, saudara. Jadi kalau kita bicara tentang Elim ini, bersekutunya kita, bersatunya kita dengan firman Allah, dan bersekutunya kita dengan Roh Kudus merupakan satu kekuatan yang begitu besar, di mana Tuhan segera hadir, ya, langsung menuju kita semuanya, menolong kita. Kalau kita dasar kadang lemah secara jasmani, Tuhan tolong. Mungkin kita dalam keadaan sakit, Tuhan juga mau tolong. Secara manusia itu mustahil, tapi bangsa Israel tidak mustahil. Mereka minum dengan kenyang, ya, sampai akhirnya tidur di tepi air itu. Luar biasa, ya, luar biasa. Apakah sampai di situ saja? Tidak. Selanjutnya bagian yang ketiga, di Elim juga terdapat 70 pohon korma. Ya. Saya baru merenungkan, saudaraku, disebutkan bangsa Israel yang keluar dari Mesir itu berapa ratus ribu atau mungkin bisa jutaan, saudaraku, ya. Banyak sekali, bagaikan seperti lalat-lalat terbang, ya, banyak sekali, atau belalang-belalang, saudaraku. Tapi di situ hanya tersedia 70 pohon kurma, dan pohon kurma itu di sekitar mata air itu. Kita ingat bahwa setiap pohon yang ditanam di tepi aliran air, maka pasti berbuah. Sekarang kita bisa bayangkan buahnya berapa itu, sehingga bangsa Israel, ya, bisa menikmati buah itu, minum air itu, sampai mereka akhirnya tidur, berkemah, menikmati, dipuaskan dengan makanan dan minuman air itu. Berapa itu? Kalau kita bisa bayangkan, di situ hanya 70 kurma. Kalau kita bisa renungkan, 70 kurma pun hanya 70, tapi buahnya pasti luar biasa itu. Ya, kalau kita lihat di buah-buah kurma itu kan sampai beribu-ribu itu. Ya, kita lihatkan satu pohon tuh sampai berapa ribu itu buahnya. Kalau kita renungkan tuh, sampai bangsa Israel mereka sampai makan kenyang, pulas, minum, tidur. Ini kuasa Tuhan. Jadi kalau kita pakai pikiran kita, tidak sampai, saudara. Seperti 2 ketul ikan dan 5 roti, hanya 7. Jadinya berapa? Lebih dari 12 bakul. Inilah kuasa Tuhan. Jadi sebenarnya kalau Tuhan sudah memelihara kita, kelihatannya itu sepele, kelihatannya itu tidak mungkin, tetapi Tuhan menjadikan mungkin. Jadi masa-masa yang sulit ini,
Mungkin kita berpikir, waduh, penghasilanku semakin menurun, ya semuanya ditutup. Tapi jangan kita ngilangi atau mengekat kasih Tuhan. Kasih Tuhan sanggup melimpahkan kita dengan cara Tuhan. Ya, jadi saudara yang di sini maupun di rumah masing-masing, saat ini kita menghadapi bersama-sama ya COVID-19 yang begitu mencekam, semuanya pada bingung. Tetapi kita yakin pada firman Tuhan, kalau kita benar-benar ya mau bersatu dengan firman Allah, mau bersekutu dengan Roh Kudus, Tuhan sanggup melimpahkan kita. Kelihatannya kita kekurangan, tapi Tuhan akan mencukupkan kita semuanya. Ya, puji Tuhan. Sebab itu, saudaraku, untuk bisa menyatu, nah ini yang harus jadi perjuangan. Mungkin selama ini kita kalau ikut Tuhan, ya tidak sungguh-sungguh, sehingga kita dapat firman Tuhan, ya hanya sempat didengar saja, tidak mau menyatu. Kalau kita ada kesempatan menerima karunia Roh Kudus saat kita menyembah Tuhan, ya harusnya kita semakin suka menyembah Tuhan, ya sehingga Roh Kudus sampai memenuhi kita, ya paling tidak sudah memimpin kita, maka pemeliharaan Tuhan itu benar-benar dinyatakan pada saudara dan kita semuanya. Ya, puji nama Tuhan. Oleh sebab itu, ya mengingat kuasa Tuhan, Rasul Paulus pun berbicara kepada jemaat Korintus. Ya, jemaat Korintus itu jemaat di luar Israel yang ditujukan kepada saudara dan saya. Itulah bangsa kafir yang tadi diberikan kesempatan untuk dibangun dari pohon jati. Ya. Dan kasih kemurahan itu juga ditujukan kepada kita melalui Rasul Paulus kepada jemaat Korintus. 2 Korintus pasal 9 ayat 8 sampai ayat yang ke-10. Ya. 2 Korintus pasal 9 ayat 8 sampai ayat yang ke-10. Ya, mari. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kita semuanya bangsa kafir, supaya kamu senantiasa kamu selalu berkecukupan di dalam segala sesuatu, terus dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan, terus seperti ada tertulis, ya, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, ia memberikan kepada kita yang kekurangan, terus kebenarannya tetapi firman Allah, kuasa firman Allah itu tetap amin dan amin, terus ia yang menyediakan benih bagi penabur, dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu. Tuhan menyediakan benih bagi kita. Kalau benih ini tumbuh, saudaraku, ya, tumbuh, tidak mati. Kalau benihnya satu bisa tumbuh menjadi nanti akhirnya bisa menjadi 100 dan sebagainya. Artinya kita berkembang. Ya, ia yang menyediakan benih penabur dan roti dan untuk dimakan. Ia juga akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Amin. Ini janji Tuhan, saudaraku. Ya, jadi kita sama dengan bangsa Israel berjalan ke Elim, tapi Tuhan sediakan jalan keluar yang luar biasa bagi kita semuanya. Puji nama Tuhan. Oleh sebab itu, bekal kita mau menyatu dengan firman Allah dan mau bersekutu dalam kuasa Roh Kudus. Ya, dalam tabernakel terkena pada pelita emas dan meja roti sajian yang selalu bersama-sama. Ya, selalu bersama-sama. Puji Tuhan. Ya, setelah kita renungkan kembali, mengapa bangsa Israel kemudian tidak ngomel lagi ya? Kalau bangsa Israel masih lapar, tentu mereka mengomel, bosan dan sebagainya. Tapi begitu makan pohon korma, tidak disebutkan, ya, di situ langsung berkemah dan tidur. Artinya mereka benar-benar bisa menikmati korma itu sebagai makanan mereka, bagaikan makanan yang besar. Saya juga coba lihat di internet, ya, apa sih kandungan daripada buah korma itu. Di situ saya lihat ternyata buah korma itu mengandung karbohidrat yang luar biasa juga. Ya, juga mengandung mineral, banyak vitamin, serat dan sebagainya. Artinya bisa mencukupi kebutuhan tubuh. Itu buah korma.
Jadi walaupun mungkin mereka hanya makan tidak banyak, tetapi tubuh itu bisa memenuhi, sehingga mereka bisa tidur. Dan itu juga ditujukan kepada saudara saya. Tuhan juga memberikan pohon buah kurma kepada saudara dan saya, yang pada saat-saat yang sulit ini. Dan buah kurma itu bisa memenuhi segala kebutuhan hidup kita, kebutuhan jasmani kita. Sampai buah kurma berkhasiat untuk menyembuhkan penyakit. Jadi penyakit pun juga bisa hilang. Luar biasa. Itu cara Tuhan memelihara saudara dan saya di masa-masa sulit seperti ini, seperti bangsa Israel dalam perjalanan dari Mara ke Elim. Hanya bergantung kepada Tuhan. Ya, sebab itu kita belajar tidak khawatir. Ya, justru kita lebih dekat pada masa-masa seperti ini. Justru kita harus lebih dekat kepada Tuhan. Setia ibadah, walaupun masih setia ibadah di rumah, tetap Tuhan melihat kesetiaan kita. Tetap setia menyembah, ya, supaya Roh Kudus sampai menemukan kita. Sebab disitulah Tuhan akan datang pada kita, memelihara kita, mencukupi segala kebutuhan jasmani kita sampai yang rohani. Luar biasa, ya, luar biasa sekali. Sekarang kita renungkan bersama, ya, mengapa pohon kurma itu jumlahnya harus 70? Ya. Kenapa tidak 100? Kenapa tidak 50 atau dan sebagainya? Tetapi cukup 70 pohon. Ya. 70. Ya. Itu ada dua pengertian dalam perjanjian baru. Yang pertama adalah Tuhan mengutus 70 muridnya. Tuhan mengutus 70 muridnya. Kemudian yang kedua, Tuhan menasihati tentang pengampunan dosa. Itu dimulai dengan angka 70. Ya, kita baca Lukas 10 ayat 1 dan ayat yang kedua. Ya, ini Tuhan mengutus 70 murid, ya, untuk bekerja. Ya, Lukas 10 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Ya. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahulunya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Ya, terus Katanya kepada mereka, ya, tuai yang banyak, tetapi bekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya pelayan, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan itu. Ya, terima kasih. Jadi Tuhan mau kita itu bekerja, tidak nganggur. Bekerja apa? Bekerja bagaimana supaya firman itu menyatu dengan kita. Bekerja bagaimana Roh Kudus itu bersekutu dengan kita. Kita harus bekerja. So, dari situ kita bagaikan dituai, dan dituai akan masuk dalam proses penyempurnaan sampai menjadi roti yang dipersembahkan pada Tuhan. Jadi kita tidak boleh nganggur. Walaupun dalam situasi sulit seperti ini, dalam kondisi yang menakutkan seperti ini, kita masing-masing tetap ibadah, kita masing-masing tetap menyembah, bekerja untuk Tuhan. Ya, sampai Roh Kudus memenuhi kita semuanya. Jangan cukup kita santai di rumah, kita malah main-main HP dan sebagainya, dan banyak lagi kegiatan yang tidak bermutu. Ya, tetapi kita tetap bekerja. Kalau kita masih bekerja di dunia, bekerja dengan baik. Tapi jangan lupa, bekerja yang utama, bekerja untuk Tuhan, yaitu menyatukan kita dalam firman dan menyatukan kita sampai Roh Kudus memenuhi kita. Di situ jaminan bagi hidup kita semuanya. Ya, bekerja, jangan santai. Ya, justru pada hari-hari ini kita lebih dekat dengan Tuhan. Ya, justru harus dekat dengan Tuhan. Sebab waktunya waktu yang tidak baik ini. Harusnya kita selalu dekat dengan Tuhan. Jangan sia-siakan. Ya, bangunlah rumahmu dengan menancapkan pilar-pilar pada pondasi Kristus yang semakin kuat. Jangan leha-leha kita lepas saja di atasnya pondasi saat badai datang. Tebanglah semua kayu-kayu itu. Tapi kalau menancap pada pondasi Tuhan Yesus sebagai firman-Nya, sebagai korbannya, kita aman. Badai akan berlalu. Badai yang di dunia menakutkan akan berlalu bagi kita.
Mungkin dunia belum berlalu, tapi kita, badai itu berlalu. Artinya kita dilepaskan dari badai dunia yang menakutkan ini. Khusus bagi kita, ya. Jadi kemurahan Tuhan, kalau kita mau bekerja sungguh-sungguh. Yang di rumah pun ibadahlah dengan sungguh-sungguh. Jangan ibadah sambil makan, ibadah sambil tidur. Jangan sampai dengan tidak mau menancapkan kayu jati ke pondasinya Tuhan Yesus. Ya, kita belajar hormati, lebih hormat, lebih sungguh-sungguh. Kemudian kita bicara tentang 70 yang kedua dalam Matius 18 ayat 21 sampai ayat yang ke-22. Ya, Matius 18 ayat 21 sampai 22. Ya, di situ disebutkan, ya, Matius 18 ayat 21 dan ayat 22. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Ya. Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Ya. Sampai 7 Apakah kali? sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, Yesus berkata kepada Petrus, bukan Petrus. aku berkata kepadamu, Ya. bukan sampai 7 Bukan kali, sampai 7 kali saja, melainkan sampai 70 kali 7 kali. amin. Yang pertama disebut Tuhan adalah 70. 70 kalau disebut utama, yang utama adalah hal pengampunan dosa. Oleh sebab itu kalau kita melihat pada firman Allah pada minggu yang lalu, bahwa Tuhan membuat suatu ketetapan dan suatu hukum di atas kayu salib bicara pengampunan dosa, maka di sini Tuhan sebut lagi pengampunan dosa itu merupakan hal yang utama di dalam kita bekerja di dalam Tuhan. Ya, karena pengampunan dosa itu bicara penyucian. Tanpa penyucian, tanpa kekudusan, tidak seorang pun bisa melihat Allah. Jadi pengampunan dosa itu penting. Kadang kita merasa kita tidak berdosa, kadang kita merasa kita itu sudah benar. Padahal kalau kita sadar dari pagi hari kita tidak datang kepada Tuhan saja, kita sudah melupakan hukum Allah. Ya, kita sudah berdosa. Makanya kita selalu renungkan, dosa-dosa itu harus hilang. Ya, seperti perempuan wanita dengan memakai 12 bintang, walaupun dosa di depan matanya yang dikuasai oleh naga merah, wanita ini yang dalam kuasa Roh Kudus tidak terpengaruh. Jadi saudara dan saya, walaupun dosa ada di depan kita, di depan mata kita, tapi kalau kita selalu bekerja untuk Tuhan, selalu hidup dalam firman dan bersekutu dengan Roh Kudus, dosa itu dijauhkan daripada kita semuanya. Ya, puji nama Tuhan. Oleh sebab itu, mengapa Tuhan Yesus di atas kayu salib, ya, mati menyerahkan nyawa untuk kita? Karena Dia mau mengampuni dosa saudara dan saya. Jadi kunci utama adalah pengampunan dosa. Kalau kita diampuni dosa, maka kalau pengampunan saja diberikan pada kita, apalagi hanya perkara-perkara jasmani, Tuhan sangat mudah sekali mencukupkan kita atas semuanya itu. Oleh sebab itu, mari saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita belajar dan selalu belajar bersama-sama bagaimana supaya kita tidak terpengaruh oleh kuasa dosa lagi yang ada di depan kita. Karena tadi dikatakan marah dan elim itu sangat dekat sekali. Kebaikan dan kejahatan itu batasnya tipis sekali. Pada saat ini kita bisa berbuat baik, pada saat nanti tiba-tiba kita berbuat dosa. Ini yang Tuhan ingatkan. Oleh sebab itu, kalau Tuhan membuat hukum atau peraturan pengampunan dosa, maka itu berlaku sampai sekarang. Tapi Tuhan mengatakan, kalau kita mau mengaku dosa, maka Dia adalah setia dan adil. Dia konsekuen akan mengampuni dosa kita, asal kita sungguh-sungguh. Sebab tanpa sadar kita mengaku dosa hanya di mulut saja, tapi hati tidak. Ini Tuhan tidak mau. Karena apa? Kayu itu harus menembus ke pondasi dalam. Tuhan selalu melihat dalam hati kita. Ya, dalam. Kita mau menyatu dengan korban Kristus, tidak. Sebab kayu itu harus menembus dalam, sehingga Tuhan bisa melihat bersatu dengan kita.
dalam dalamnya kasih Tuhan. Ya, tadi kita kembali bahwa Tuhan mau menjadikan kita menjadi suatu kehidupan bagikan rumah yang bernilai tinggi. Tuhan berikan kesempatan bagi saudara saya melalui elim ini. Kita mau, Tuhan mau membawa kita menjadi bernilai tinggi di hadapan Tuhan. Asal satu, kita harus kuat dan indah seperti kayu jati. Indah, kuat dan indah. Kayu jati, indah dan kuat menghadapi apapun juga. Di hadapan Tuhan indah, menghadapi dosa kuat. Yang kedua, selalu segar oleh pimpinan Roh Kudus. Bagaikan berada di tepi 12 mata air, selalu segar, tidak mudah loyo, tidak mudah frustasi, tidak mudah takut, tidak mudah bimbang, tapi percaya kuasa Tuhan, kuasa Roh Kudus benar-benar berkuasa menyegarkan hati dan jiwa kita. Sehingga tiap-tiap hari kita bisa senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Oh, Roh Kudus memimpinku, ada kesegaran jiwa yang luar biasa. Sehingga dari mulut, dari lidah, dari tangan kita suka memuliakan, mengagungkan nama Tuhan. Ya. Dan yang satu lagi, yang ketiga adalah selalu manis sekali, seperti buah kurma yang menyehatkan, yang mengenyangkan, yang membuat kita bisa bertahan hidup. Pohon kurma 70 kurma, tapi bisa menjamin ratusan ribu orang Israel. Luar biasa. Kemurahan Tuhan selalu ada pada kita. Sekarang pertanyaan pada kita semuanya, maukah kita bekerja untuk bisa seperti tiga hal itu? Bagaikan kayu jati, mata air, dan sebagai pohon kurma yang selalu menghasilkan buah yang begitu banyak. Itu ditanyakan pada saudara dan saya pada saat ini. Kalau kita rindu Tuhan hadir dan mengetok pintu kepada kita, dan Dia mau datang masuk rumah kita, dan Dia mau memberi makan kita, dan Dia memberikan takhta Allah kepada kita. Mari kita bekerja dengan sungguh-sungguh selama waktu yang singkat ini, sebab kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi. Mari kita bersama-sama berjuang, jangan putus asa, jangan takut, jangan bimbang, sebab kuasa Tuhan pasti dinyatakan pada kita bagi kehidupan yang selalu menyatukan hidupnya dengan firman Allah dan selalu bersekutu dengan Roh Kudus. Sehingga buah-buah itu akan timbul dari kehidupan kita semuanya yang menyenangkan dan menyukakan hati Tuhan Yesus. Selamat pagi, Tuhan memberkati kita semuanya. Mari saya mengajak saudara bersama-sama menyanyikan bagaimana Roh Kudus itu ya berfungsi, berguna bagi kita semuanya di dalam Psalm nomor 51, di mana Roh Kudus hadir. Itu disebutkan di mana Roh Kudus hadir ada damai. Di mana Roh Kudus hadir ada kasih. Ada hiburan dalam duka. Ada terang dalam kehidupan, ada kuasa untuk menolong kita semuanya. Itu kuasa daripada Roh Kudus. Bersama kita berdiri, ya. Di mana Roh Kudus hadir, ada damai. Roh Kudus
hadir, ada damai. Di mana Roh Kudus hadir? Di mana Roh Kudus hadir, ada kasih, ada hiburan dalam duka, ada hiburan dalam duka, ada tanda kehidupan, ada kuasa serta pertolongan bila hadir Roh Kudus. Di mana Roh Kudus hadir ada damai. Di mana Roh Kudus hadir ada damai. Di mana Roh Kudus hadir ada kasih. Di mana Roh Kudus hadir ada kasih, ada hiburan dalam duka, ada hiburan dalam duka, ada tanda kehidupan, ada kuasa serta pertolongan bila hadir Roh Kudus. Di mana Roh Kudus hadir ada damai. Di mana Roh Kudus hadir ada damai. Di mana Roh Kudus hadir ada kasih. Amin. Ada hiburan di dalam duka, Ada hiburan dalam duka, ada tanda kehidupan, ada kuasa serta pertolongan bila hadir Roh Kudus. sekali lagi ada hiburan di dalam duka. Ada hiburan dalam duka, ada tanda kehidupan, ada kuasa serta pertolongan bila hadir Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan untuk pimpinan Roh Kudus-Mu Tuhan di tengah-tengah sidang jemaat-Mu ini Tuhan. Dan kami percaya dengan sungguh-sungguh kami tidak akan pernah Engkau tinggalkan kami sendirian Tuhan, sebab Engkau sungguh-sungguh bertanggung jawab bagi kehidupan kami, seperti Engkau memelihara bangsa Israel Tuhan. Sepanjang perjalanan di padang gurun Engkau ada di dalam kehidupan mereka, memelihara mereka Tuhan. Bahkan ketika bangsa Israel bersungut-sungut di hadapan-Mu Tuhan, sehingga kepahitan itu muncul dari mulut mereka, sehingga mereka lupa bagaimana mereka baru saja keluar dari laut Teberau yang sungguh-sungguh mujizat yang luar biasa, yang tidak akan pernah mungkin akan dilalui lagi Tuhan. Dan itu sungguh-sungguh Tuhan pemeliharaan kepada mereka adalah pemeliharaan yang besar Tuhan. Dan kami akan terus mengingatnya Tuhan, supaya kami juga bisa mengingat kehidupan kami. Engkau yang sudah memelihara kami dengan baik. Jika mungkin dalam suatu waktu Tuhan kami mengalami keadaan yang tidak baik Tuhan, mungkin kami sering Tuhan, bahkan dalam kelupaan kami bersungguh-sungguh di hadapan-Mu Tuhan, sehingga perkataan yang tidak baik itu keluar dari hati kami, seolah-olah Engkau tidak memperhatikan kami Tuhan. Biarlah kami mengingat itu Tuhan, sebagaimana kuasa-Mu besar itu Tuhan. Kau bahkan
memberikan air yang baik itu kepada mereka Tuhan. Engkau tidak memiliki kebencian kepada Israel Tuhan. Kami rindu juga Tuhan, Engkau melihat keadaan kami Tuhan. Jangan sampai Tuhan, di saat kami bodoh, di saat kami ini lupa Tuhan, sehingga hati kami ini melupakan Tuhan kasih-Mu yang besar, sehingga seringkali dalam hati kami ini, bahkan dalam pikiran kami merasa bahwa Engkau tidak memperhatikan kami Tuhan. Itu adalah suatu tipuan di dalam pikiran kami yang dihembuskan iblis untuk supaya hati kami ini tidak percaya kepada Engkau Tuhan. Tetapi kami bersyukur Tuhan, sebab Engkau mengampuni kami, sebab Engkau memahami kehidupan kami, sebab Engkau mengerti bahwa kami ini manusia yang lemah Tuhan. Dalam keadaan seperti ini pun kami rindu Tuhan, supaya tidak ada kata-kata yang tidak baik keluar dari mulut kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami melihat bagaimana pemeliharaan-Mu kepada bangsa Israel itu juga kami rindukan juga terpelihara dalam kehidupan kami. Kami mau belajar Tuhan, bagaimana jangan sampai Tuhan kami ini menyakiti hati-Mu, sebab Engkau tidak pernah menyakiti bangsa Israel Tuhan. Engkau sangat kasih mereka Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu Tuhan. Jika Engkau kemudian membawa mereka ke tanah Elim, ke tempat yang baik itu Tuhan, itu adalah bukti kasih-Mu yang besar bagi mereka. Bagaimana ketika sungut-sungut itu keluar, tetapi Engkau membalasnya dengan kasih yang luar biasa, dengan pemeliharaan yang di luar pemikiran manusia Tuhan. Bagaimana Engkau memelihara dengan 12 mata air, bahkan dengan 70 pohon terang, memenuhi kebutuhan mereka Tuhan. Mereka bisa beristirahat, bahkan mereka bisa berkemah Tuhan, untuk berdiam di tepi air, menikmati pemeliharaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Engkau juga akan memelihara kami. Engkau akan memelihara setiap sidang jemaat-Mu yang mendengarkan firman-Mu. Jangan sampai kami lalai, jangan sampai kami mengabaikan firman-Mu Tuhan. Seperti Engkau membawa bangsa Israel keluar Mesir dengan firman-Mu, maka Engkau juga akan membawa kami keluar dari segala kesusahan kami ini hanya dengan kuasa firman-Mu Tuhan. Kami mau percaya kepada Engkau, kami mau menyerahkan diri kami kepada Engkau, kami menyerahkan jiwa roh kami kepada Engkau Tuhan, dan kami mau memberikan hati kami kepada Engkau. Kami tidak mau menyia-nyiakan kesempatan ini berlalu begitu saja, tetapi dia akan kami ingat terus Tuhan, bagaimana Engkau akan memelihara kehidupan kami sepanjang ini akan kami lewati Tuhan. Mungkin kami tidak akan pernah melalui ini lagi Tuhan, tetapi seandainya di selain tempat kami akan melaluinya, maka kami akan belajar dari saat ini untuk kami menguatkan hati kami dengan teguh bahwa Engkau memelihara kami Tuhan, seperti Engkau memelihara bangsa Israel di padang gurun Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih untuk firman penggembalaanmu di tempat ini Tuhan. Tanpa firman penggembalaanmu, maka sidang jemaat-Mu akan sia-sia Tuhan, tidak akan terpelihara. Tetapi walaupun kami tidak bertemu secara langsung, tetapi Roh Kudus-Mu itulah yang akan disampaikan kepada sidang jemaat. Roh Kudus-Mu itu akan membawa penghiburan bagi kami, dan Roh Kudus-Mu akan memberikan kekuatan bagi kami Tuhan. Biarpun kami terpisah secara jasmani, berbeda tempat secara jasmani dengan sidang jemaat-Mu, bahkan dengan hamba-Mu Tuhan, tetapi bila persekutuan pengembalaan yang sudah Kau berikan bagi kami semakin diteguhkan dengan kuasa Roh Kudus-Mu, semakin diteguhkan dengan kasih-Mu, dan semakin diteguhkan oleh doa sapa dari gembala kami yang akan memelihara kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar kami naikkan ucapan syukur kami untuk setiap perkataan firman-Mu yang sudah Kau berikan bagi kami sebagai firman pengembalaan yang keluar dari hati-Mu yang penuh dengan kasih, dan hati-Mu yang keluar dengan lemah lembut,
mengajar kami Tuhan. Bahkan Kau melupakan segala yang buruk dalam kehidupan kami Tuhan. Dan itu adalah sungguh-sungguh kasih-Mu yang Kau nyatakan di dalam hati kami Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih memiliki Allah seperti Engkau, sebab Kau juru selamat kami dan pemelihara jiwa kami, bahkan menjadi mempelai pria atas surga yang memperhatikan mempelai wanita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami naikkan ucapan syukur kami untuk segala firman-Mu ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan sangat baik yang mempersiapkan kami di bangunan yang sangat tinggi nilainya, yang Kau persiapkan untuk Kau tempati. Walaupun kami adalah bangsa kafir yang seharusnya dibuang, tetapi dalam kenyataannya Tuhan memperhatikan kami semuanya. Bahkan di bangunan yang sangat indah di hadapan Tuhan, yang paling berharga di mata Tuhan, itulah mempelai wanita surgawi yang juga Tuhan gambarkan dari kami bangsa kafir Tuhan. Oh, terima kasih buat kasih dan kemurahan-Mu Tuhan. Kalau jika Tuhan benar-benar Tuhan memperhatikan kami, perkara yang rohani sampai Kau sediakan mahligai mahkota yang sempurna sebagai mempelai wanita, maka kami tidak khawatir menghadapi dunia ini yang dalam keadaan tidak baik Tuhan, baik di dalam kota, di luar kota, bahkan di seluruh Indonesia, bahkan seluruh muka bumi ini, di mana ketakutan merajalela menguasai dunia ini. Tapi Tuhan berjanji kepada kami, bangsa kafir, bangsa yang tidak berguna, termasuk kami sidang jemaat-Mu di tempat ini yang kecil Tuhan, Engkau tetap bersedia memelihara kami. Bahkan makin hari akan melindungi, menyertai, dan memelihara kami rohani jasmani, sehingga tidak perlu apa yang ada kami takutkan Tuhan, tetapi justru kami Tuhan lebih hari lebih rindu dekat dengan Engkau, sebab Engkau yang mempunyai segalanya atas kehidupan di bumi dan di surga ini. Terima kasih Engkau tetap memelihara kami semuanya, baik yang ada di tempat ini maupun di rumah masing-masing, baik yang di dalam kota maupun di luar kota, semuanya kami yakin Tuhan memelihara kami dan membentengi kami semuanya dengan kuasa darah-Mu dan kuasa firman dan Roh Kudus, sehingga dimanapun kami berada, Tuhan jadikan kami ada sukacita dan damai sejahtera. Terima kasih. Sekarang saudaraku yang kekasih, baik di sini maupun di rumah masing-masing, terimalah berkat anugerah sejahtera dari Allah Bapa serta kasih sayangnya Tuhan Yesus yang telah dibuktikan di atas kayu salib untuk kita, dan juga Roh Kudus mulai menyertai kita, memimpin kita, membawa kita sampai berkat kasih kemurahan Tuhan itu benar-benar nyata dalam kehidupan kita semuanya. Dan sekarang terimalah berkat anugerah sejahtera dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan semuanya kita terima dalam satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.